musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amarana bi hasanat bidarini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan as-saniyata asyara yang ke-12 an ba'dil hukam, itu dari sebagian hukama, ai attiba il qulubi, yakni dokter hati. Salah satu asya'a, 3 perkara atau 3 hal. Tuparriju, itu bisa menghilangkan al-gusoso, pada kesusahan bidomil goini, dengan dibaca domah goenya gusos. Ayat taksipu, yakni bisa menghilangkan al-gumuma, kebingungan atau kesusahan. Hadirin jamaah majelis alim Allah, kajian kita kali ini maqalah atau perkataan yang ke-12, tentunya pada bab yang ketiga kitab Nasul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat para hamba kita untuk keselamatan dunia akhirat. Sebagaimana dikatakan, wal maqalatu saniyata asyara an ba'dil hukamai ay attiba'il qulubi. Jadi maqalah, perkataan atau nasihat yang ke-12, sekali lagi bab ketiga kitab Nasul Ibad, itu dari sebagian hukama. Hukama itu siapa? Itu dokter hati, yang bisa membuat hati tadinya rusak jadi enak. Dan ini lebih penting daripada penyakit badan. Apa sebabnya? Kalau penyakit badan, ya johir, itu nggak nyampe ke akhirat, hanya di dunia aja. Ya bahkan kalau memang diterima, dan tentunya sambil ikhtiar atau usaha dengan berobat, itu jadi pahala, gitu ya. Kecuali kalau nggak diterima, nggak berobat, nah itu baru nanti jadi hitungan dosa, ya. Karena yang namanya berobat juga hukumnya wajib. Makanya apa yang kita
keluarkan untuk berobat tuh orang yang sakit, itu sebenarnya mah jadi pahala karena memang diperintah gitu ya. Dan insya Allah itu udah disiapkan oleh Allah. Makanya biasanya ya, kalau orang-orang miskin mah ya sakitnya kelas seri lah gitu, yang istilahnya obat warung juga baik gitu syariatnya. Ya paling-paling ke puskesmas lah. Tapi itu kalau orang kaya ya nggak cukup rumah sakit ya, sampai dia ke rumah sakit umpamanya luar negeri ya, itu karena memang kemampuannya udah begitu. Ya orang miskin kalau mesti berobat umpamanya ke rumah sakit besar apalagi luar negeri, bagaimana ceritanya? Benar nggak? Makanya ya segala-galanya ujian itu udah disesuaikan dengan kemampuan gitu. Terus insya Allah itu buat pengangkat derajat, jadi pahala penghapus dosa ya gitu. Dan solusinya itu di samping tadi kita istilahnya berobat usaha, nah itu serahkan kepada Allah ya. Dalam hal ujian mah tuh perbedaannya dengan ujian sekolah atau kuliah gitu ya. Nah, itu penyakit lahir atau penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati, dia makin didiemin, makin ditepinin ya, bahaya itu. Baik di dunia, lebih-lebih akhirat nanti. Ya, contoh lah, orang punya penyakit sombong, hati kan? Orang punya penyakit istilahnya hasud, penyakit hati kan? Tuh. Atau kegalauan-kegalauan yang lainnya tuh, itu kalau ditepinin makin lama makin parah gitu. Dan setiap waktu selama dia berpenyakit itu udah dihitung dosa aja. Apalagi yang namanya hasud, naudzubillah, itu bisa mati sebelum mati ya. Nah sayangnya nih, kalau penyakit lahir mata di badan kadang-kadang dibelain ya, habis-habisan juga benar, bahkan perlu operasi ya. Alhamdulillah sekarang ada BPJS, tapi itu sebenarnya secara tidak langsung adanya BPJS itu nyiapin sakit. Nah, tapi giliran penyakit batin hati itu kadang-kadang jangankan dia sengaja berobat, datang ke ustadz, ke kiai, ke ulama, bagaimana solusinya, dibilangin aja kadang-kadang nggak nerima, malah marah. Ya kan? Ada orang sombong, dinasihatin jangan sombong, marah. Ada orang hasud, dibilangin jangan hasud, bahaya begini begitu, nggak nerima, marah malah. Nah makanya nih, alhamdulillah kita dengan ngaji ini mendapatkan nih obat hati ya, yang memang ini jelas berdasarkan pengalaman, karena pakarnya nih di bagian dokter hati itu ya. Nah bagaimana kata sebagian ulama hukama itu ya, ataupun dokter penyakit hati, salah satu asya'a, 3 perkara tupar rijul sosok itu bisa menghilangkan kesusahan. Jadi menurut sebagian hukama ataupun ahli dokter penyakit hati, ada 3 hal yang insya Allah itu bisa menghilangkan
bisa mengobati kesusahan hati khususnya. Orang kalau udah susah hati itu walaupun kaya tetap gak enak. Banyak duit, jabatan tinggi, tetap aja kalau hatinya lagi sakit mah ya, jangan disangka orang kaya itu tenang. Banyak urusannya, banyak yang dipikirin. Iya, orang miskin paling mikirin makan gitu ya. Orang kaya mah nggak puas tuh, mikirin ini itu, ya bisnisnya gini gitu. Kemudian ya kekhawatiran lagi bagaimana nanti kalau ditipu, bagaimana kalau dicuri. Wah, gitu tuh. Ya, jadi ini ada 3 hal yang insya Allah bisa menghilangkan atau mengobati kesusahan hati khususnya ya, yang jadi penyakit hati itu. Nah, apa diantaranya? Zikrullahi ta'ala. Yang pertama zikrullah ta'ala. Jadi yang pertama nih yang bisa menghilangkan atau mengobati kesusahan, kegalauan hati itu adalah zikrullah. Apa tuh zikrullah? Zikrullah mah ingat Allah di mana dan kapan pun juga. Ya. Nah, dengan apa nih? Ya tentunya di situ ya, kalau di saranya ada, kalau di watannya mah cuma segitu aja tuh. Di saranya mah bi ai sifatin, yakni dengan sifat yang mana aja, kanat keadaannya kaya pula seperti seseorang membaca kasiran sebanyak-banyaknya la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah tuh. Jadi banyakin tuh baca la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kan artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah ya, dan tidak ada daya juga upaya kecuali Allah semuanya. Jadi kalau udah kita baca itu, tapi ini bukan sekadar dibaca, diresapin ya. Makanya tuh walaupun dia zikrullah, wah sampai kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya kosong, ya itu belum nyampe. Jadi yang udah bisa paham itu la ilaha illallah artinya apa sih? Nikmat itu, jangankan sampai istilahnya ratusan ribuan, hanya hitungan puluhan kalau memang dipahami, nikmatnya situ. Karena kalau udah dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan, sebenarnya di situ bukan hanya yang berhak disembah dengan sebenarnya, termasuk yang memberikan rizki, termasuk yang umpamanya mengobati, termasuk yang mengatur semua urusan, semuanya kecuali Allah, ya, nggak ada kecuali Allah ya. Tuh, jadi makanya nikmat tuh. Nah ini sesuai di dalam Al-Quran kan ada ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ingatlah, dengan mengingat Allah pasti hati-hati akan tenang. Tapi itu di situ ingat dengan bacaan juga dipahami ya. Bahkan walaupun dia itu enggak baca, hanya di hati aja, itu udah nikmat. Masih lebih baik dia di hati tapi langsung paham, ingat ke Allah, kontak ke Allah, daripada baca mah umpamanya ya banyak tapi kosong. Ya bagusnya sih ya dia baca, ya dia juga masuk ke hati itu. Itu caranya deh ya. Pertama zikrullah. Nah, ataupun nih dia abil munajati, dengan munajat. Ya munajat itu kalau bahasa kitanya mah apa? Curhat ya.
Ke Allah pastinya. Jangan ini mah curhat di WA, di Facebook, pokoknya mah sosial media ya. Itu bukan menyelesaikan masalah, emang orang demen gitu. Nih, ketahuin ya. Kalau kita curhat di sosial media ya, sosmed, itu yang 75% masa bodoh. Yang 20%, nah itu menyumpahin doang ya. Jadi kesimpulannya mak, jarang yang senang ketika tuh ya orang tahu umpamanya kesusahan yang dialami, yang memang dia curhatnya di sosmed gitu ya. Nah makanya nih langsung kalau mau curhat itu langsung ke Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya yang maha segalanya itu Allah. Nah seperti gimana nih dalam munajat ataupun curhat kepada Allah ya? Ka'ayakula, seperti seorang membaca nih. Ya mungkin nanti ya, sebenarnya kalau di Facebooknya tuh, di YouTube-nya ya, itu biasa di komentarnya ada saya tulis tuh. Banyak kalau belum talar ya, nanti bisa dilihat tuh di komentarnya biasanya bacaannya nih. Ya, karena kalau di kitab kadang-kadang kan gundul. Kemudian yang nggak ada erotnya gitu ya. Kemudian apalagi di kitab matannya tuh nggak ada kan ya. Ada bacaan ada ya. Ada tapinya ya. Nah bacanya gini nih kalau munajat. Jadi tadi kalau zikir tadi dengan memperbanyak la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kalau munajat seperti ini bacanya nih. Ya mugisakul lima, ya mugisakul lima lupin nadahu, wa ya mujibakul limudzarin da'a, wa ya haliman ala kulli zihafwatin naso, wa ya qaiman bil kifayati liman asaru ala dunyahu, as'alukal usula ila ma la aslu ilai illa bima'unatika wa dab amala utiku dab au illa bikuwatika, was'aluka khairatan fiha afiatun wa afiatan wa ya afiatun benar ya, wa afiatan fi khairatun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi itulah media munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesusahan, kegalauan hati ini hilang ya. Nah kalau diterjemahkan itu tadi dari mulai ya mugisa itu ya. Ini ya. Wahai zat yang selalu membantu setiap orang yang dilanda kesedihan, ia memanggil kepada Allah, dan wahai zat yang selalu mengijabah setiap orang yang terdesak, ia berdoa kepada Allah, dan wahai zat yang selalu lembut kepada setiap orang yang memiliki, yang ia bermaksud kepada Allah, dan wahai zat yang membangun kecukupan untuk orang yang lebih mengutamakan Allah di atas keduniaannya. Aku memohon kepadamu untuk mencapai apa yang tidak bisa kurai kecuali dengan pertolonganmu. Dan aku mohon untuk mencegah perkara yang aku tidak kuasa untuk mencegahnya kecuali dengan kekuatanmu. Dan aku mohon kebaikan yang di dalamnya ada keselamatan, dan keselamatannya yang di dalamnya ada kebaikan, dengan rahmatmu hai yang maha penyayang dari yang maha penyayang. Itu artinya ya. Sekali lagi nanti bisa dilihat di komentar YouTube-nya ya. Nah, jadi itu yang pertama yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan, kegalauan-kegalauan, kegundahan-kegundahan hati lah, isinya penyakit hati. Kemudian waliqa'u auliyaihi, dan bertemu dengan kekasih-kekasih Allah pastinya.
minal ulama'i, khususnya dari ulama-ulama solihin dan solihin. Jadi yang kedua nih ya, obat hati yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan dari kesusahan, kegalauan itu dengan bertemu, baik memang sengaja datang ataupun ya mengikuti pengajiannya umpamanya ya. Insya Allah, khususnya ulama-ulama itu orang-orang yang berilmu ya. Kemudian kalau solihin ya berilmu juga. Tapi biasa yang solihin itu kan yang khususnya yang sudah bisa memenuhi hak Allah dan hak sesama. Artinya dia ibadahnya betul-betul kepada Allah, kemudian dengan sesamanya juga rukun gitu ya. Jadi insya Allah tuh, makanya tuh kalau lagi galau, lagi sedih, lagi gimana ya, udah datang aja ke ustadz, ke kiai ya, ataupun ikut pengajian, insya Allah itu bisa sembuh ya. Itu. Dan tadi bini mas saya aja nih, kalau lagi pusing gimana ya, manusiawi lah ya, siapa juga ya, itu kalau dipakai ngaji atau ngajar hilang ya. Bahkan kadang-kadang sakit aja, sakit nih ya, ya itu yang tadinya mual apa gitu ya, itu kalau dipaksain dipakai ngajar atau ngaji baik, alhamdulillah. Ya makanya kan kalau secara logika ya, seperti sekarang nih, saya dari desa Surya Bahari sana ya, Kampung Encle, yang kemarin ramai itu tabligh akbar luar biasa kemarin ya. Nah itu kan sampai sini kan hujan-hujanan itu, tapi nggak ada perasaan gimana-gimana ya, enak aja gitu. Ya karena memang tujuan kita ini ya mau ngajar gitu ya. Ya bukan ngajar aja, ngaji juga gitu sama. Sebab saya juga terus terang dalam seminggu saya juga ada ngajinya sekali. Ada ngajinya ya. Ya istilahnya kita tabaruk lah gitu ya ke guru gitu. Gitu ya. Itu yang kedua ya. Kemudian wa kalamul hukama'i, dan pembicaraan al-hikmah, ay allazi yani allazi yadulu, yakni yang menunjukkan ala khairud dunya, akan dua kebaikan dunia wal akhirati, dan akhirat. Jadi yang ketiga nih, terakhir, yang insya Allah bisa menghilangkan atau mengobati kesusahan-kesusahan, khususnya berhubungan dengan hati, seperti galau ya dan lain sebagainya. Nah itu dengan mendengarkan kata-kata hukama. Nah khususnya hukama itu adalah orang yang bisa menunjukkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya tentunya inilah macam-macam bangsa ahli fikih kan ya, yang istilahnya nih supaya dia dalam ibadah benar bagaimana, kemudian dalam pergaulan juga gimana. Makanya itu ada sebuah hadis di mana baginda Nabi SAW bersabda, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin ya. Jadi siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka bakal dipahamin agama tuh. Dan untuk bisa paham agama kan itu kudu ngaji ya, kudu datang, kudu dengerin. Ya sebab walaupun umpamanya katakanlah yang ngaji itu, yang ngajar itu ustadz ataupun siapa, tapi yang dibacanya itu ya, seperti sekarang ya, ya hanya saya, tapi yang dibacakan kitab Durratun Nasihin, kitab Nasrul Ibad. Oh ini luar biasa, yang matanya kan ini katangan Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani ya, itu ahli hadis. Nah kemudian yang sarahnya atau Syekh Nawawi Tenara ya, itu orang
luar biasa doa. Makanya ya walaupun yang bacanya saya, yang menyampaikan ke saya, tapi ini hasil pemikiran ataupun renungan, katakanlah ilmunya dari beliau-beliau itu ya, orang-orang besar doang. Nah itulah mungkin ya, jadi kesimpulannya obat ataupun yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan yang berhubungan dengan hati, seperti galau, umpamanya takabur, hasud, ujub dan lain sebagainya, itu 3. 1, zikrullah atau mengingat Allah di mana dan kapanpun juga ya, ataupun dengan cara dia membaca apa gitu ya. Nah yang kedua itu tadi dengan bertemu, baik itu dia langsung ngedatang atau ikut pengajiannya para wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah, khususnya ulama yang berilmu agama yang diamalkan, juga solihin yang memang dia udah betul-betul bisa memenuhi hak Allah dan sesama, artinya ibadah kepada Allah dengan betul karena dia sering dengan ilmu, dan dengan sesamanya dia rukun, akur ya. Dan yang ketiganya itu mendengarkan ahli-ahli hikmah, yakni yang memang bisa menunjukkan kebaikan dunia lebih-lebih akhirat. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.